Assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum teman-teman. Dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ahza. Saya bersekolah di SDIT Ihsanul Fikri, Kota Magelang. Saya akan membawakan sebuah kisah lucu, namun memiliki hikmah yang luar biasa. Dengan judul Nuaiman, sahabat Nabi yang jelaka. Seorang lelaki terkupuh-kupuh berlari menuju pasar. Langkah kakinya mantap tertuju pada satu warung penjual makanan. Tolong bungkuskan roti, kurma, dan susu untukku. Nanti kamu ambil uangnya di masjid. Aku selalu berada di sana. Lelaki itu Nuaiman namanya. Aku akan membagi makanan ini dengan Rasulullah. Beliau pasti senang menerimanya. Nuaiman begitu gembira membayangkan bisa makan bersama Rasulullah. Ini hadiah dari saya ya Rasulullah. Saya membawa makanan ini untuk dimakan bersama. Rasulullah tersenyum menerima hadiah itu. Nuaiman pun tertawa bahagia dan mereka pun makan bersama. Sesaat kemudian, pemilik warung datang ke masjid dan berkata, "Oh, permisi ya Rasulullah, saya ingin berbicara dengan Nuaiman." Setelah Rasulullah memberikan izin, pemilik warung berbicara dengan Nuaiman. "Wahai Nuaiman, aku datang ke sini untuk mengambil uang atas makanan ini." "Ya Rasulullah, aku ingin sekali memakan ini. Jadi, aku membelinya dan membawanya ke sini untuk dimakan bersama. Namun, engkaulah yang harus membayar." Rasulullah tertawa mendengar alasan Nuaiman itu. Beliau pun langsung membayar harga makanan itu. Nuaiman memang berbeda dengan para sahabat yang lain. Dia suka berbuat jahil dan melontarkan candaan. Sifatnya ini kadang membuat orang lain kesal. Aku sungguh heran dengan Nuaiman. Dia selalu berbuat sesuka hati seperti itu. Kadangkala kita perlu membuat Nuaiman jera. Suatu hari datanglah seseorang dari desa yang sangat jauh. Dia singgah di masjid untuk beribadah sekaligus beristirahat. Sebelum masuk ke masjid, orang ini menambatkan untanya di sebuah pohon. Para sahabat yang melihat unta itu tanpa penjaga. Mereka kagum pada unta yang berukuran sangat besar itu. Salah satu sahabat memanggil Nuaiman dan berkata, "Lihatlah unta itu. Jika saja dia bisa disembelih, tentu dagingnya akan cukup untuk kita semua makan dengan kenyang. Sekaligus kita juga bisa membaginya dengan fakir miskin." Nuaiman berpikir, jika memang unta itu tidak ada pemiliknya, tentu tidak apa jika dia menyembelihnya. Tentu ini semua demi kepentingan umat banyak. Setelah para sahabat itu pulang, Nuaiman mulai beraksi. Dia melepaskan tali yang mengikat si unta, kemudian membawanya pergi. Beberapa jam kemudian, Nuaiman sibuk dengan proses penyembelihan unta. Dia membagi daging unta itu. Ada yang untuk dirinya sendiri, para tetangganya, para sahabat, serta orang-orang lainnya yang kekurangan. Nuaiman membawa satu kantung besar berisi daging unta. Dia membawanya ke masjid untuk membagikannya dengan para sahabat lain. Namun, baru saja masuk ke halaman masjid, Nuaiman mendengar suara ribut-ribut. Nuaiman menghampiri salah satu sahabat dan berkata, "Ada apa ini?" "Salah seorang tamu Rasulullah kehilangan untanya. Apa ini yang kamu bawa?" "Ini daging unta. Bukankah kalian bilang tadi ingin makan daging unta? Aku sudah membaginya dengan fakir miskin. Dan ini sisanya untuk kalian." "Sungguh celaka. Bagaimana bisa kamu menyembelih hewan tanpa berpikir dulu? Sekarang pemilik unta itu sedang kebingungan mencari di mana untanya berada." "Lalu bagaimana ini?" "Tentu saja kamu harus membayar harga unta itu." Nuaiman melemparkan daging unta yang dipegangnya begitu saja. Dia kemudian berlari dan bersembunyi di sebuah lubang. "Aku tidak punya uang untuk membayar unta itu. Jadi sebaiknya aku bersembunyi."
Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah di antara mereka ada yang mengetahui siapa pelakunya? Para sahabat pun berkata bahwa Nuaimanlah pelakunya. Mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan memberitahu di mana Nuaiman bersembunyi. Rasulullah membuka lubang tempat Nuaiman bersembunyi. Beliau pun bertanya, kenapa kamu menyembelih unta itu? Dan jawaban Nuaiman pun sama persis seperti yang diceritakan oleh para sahabat. Rasulullah pun membantu Nuaiman untuk keluar. Namun, begitu sampai di atas, Nuaiman langsung berlari sambil berteriak, "Terima kasih ya Rasulullah." Rasulullah tidak marah. Beliau langsung membayar harga unta itu 2 kali lipat. Si pemilik unta itu sangat senang dan berterima kasih kepada Rasulullah. Suatu hari, para sahabat mendapati Nuaiman sedang mabuk. Mereka menegur dan menghardik Nuaiman. Kejadian itu diketahui oleh Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Jangan pernah sekali lagi kalian menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia seperti ini, tetapi dia selalu membuatku tersenyum. Kelak dia akan masuk surga dengan wajah tersenyum." Inilah kisah Nuaiman, sahabat yang sering membuat Rasul tersenyum. Nah teman-teman, begitu mempesona ya akhlak Rasulullah, begitu mulia, dan harus kita contoh. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.